kasih atas jauh pembacaan firman ini. Kita mau belajar tentang menerima tugas untuk melayani Tuhan. Menerima tugas untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menciptakan setiap umat manusia yang ada di bumi ini bukan untuk sekedar kita makan, kita minum, bukan untuk sekedar kita tidur atau bangun. Ya. Tuhan menciptakan setiap umat manusia yang ada di bumi ini bukan berarti kita mau menikmati setiap lawatan, pemeliharaan, berkat, dan pada akhirnya itu kita kembali ke liang kubur. Tujuannya bukan itu. Ya. Tetapi sebelum Dia menempatkan setiap umat manusia yang ada di bumi ini di dalam kandungan ibu, mama kita masing-masing, itu Allah punya rencana. Ya. Rencana yang bukan ngeraba-raba, tetapi rencana yang tepat seperti yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya terbentuknya umat manusia di bumi ini. Tujuan Allah umat manusia menempatkan di bumi ini dengan nyata, dan maksud daripada Allah menempatkan manusia di bumi ini dinyatakan melalui Nabi Yeremia ini. Dia bilang, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal kamu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kenyataan ini terwujud di dalam kehidupan kita, maka setiap orang yang menerima panggilan ini tidak pernah ada yang dapat menolaknya. Sekalipun sebatas untuk kita memiliki ada tawaran-tawaran tertentu untuk tidak mau menerima pelayanan ini atau pelayanan itu. Tetapi Tuhan punya maksud untuk kita dihadirkan di tengah dunia ini adalah tujuannya untuk melayani Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Paulus kepada Timotius, makna Timotius menjadi seorang pelayan Tuhan di tengah dunia ini diterangkan Rasul Paulus kepadanya. Kamu diselamatkan, kamu dipanggil, itu bukan menurut perbuatan baik, tetapi kamu dipanggil dan diselamatkan itu adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, tanpa ada bayar, secara cuma-cuma, agar kita melakukan dan mewujudkan maksud Tuhan itu di tengah dunia ini. Itu sebabnya pada kesempatan ini secara garis besar kita akan pikirkan ada 4 hal. Pentingnya menerima tugas untuk melayani Tuhan di dalam pelayanannya. Yang pertama yang kita pikirkan adalah kita diciptakan itu untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua itu kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Keempat hal ini tidak ada satu bagian yang dapat kita melewatkan untuk bagian hidup kita. Semua ini
kembali kepada kita semua. Tidak ada manusia yang diciptakan selain Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan maksud yang mulia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10. Di sini berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita diciptakan untuk melayani Tuhan, Tuhan menciptakan kita baik secara rohani maupun juga secara jasmani. Menurut Paulus kepada jemaat Efesus, kita ini buatan Allah. Dari barang yang ada menjadi ada. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Yeremia 1 ayat 5 di bagian A. Sebelum aku membentuk, ya. Kata kerja Tuhan, sebelum Tuhan membentuk kita, itu Dia sudah punya maksud yang besar. Maksud yang besar itu adalah melakukan pekerjaan yang baik. Ini di mana tangan Tuhan bergerak untuk membentuk setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini menjadi ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-10 bagian kedua, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dia menciptakan setiap kerohanian kita melalui penebusan yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Ya. Dia menebus kita dengan darahnya agar kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap umat manusia yang ada di bumi ini menerima tugas untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita. Dia ciptakan kita dengan tangannya. Dia membuat kita. Ya. Menurut Yeremia, Dia menempatkan kita di dalam, membentuk kita dari dalam rahim ibu. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berbicara tentang di mana Allah menciptakan manusia yang pertama itu di Taman Eden, hubungan dengan kehidupan tubuh kita. Sedangkan diciptakan di dalam Kristus Yesus, Dia menciptakan setiap umat manusia ini secara rohani. Setiap orang yang membuka diri untuk menyerahkan diri kepada pelayanan, dia dipakai menjadi alatnya untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan persiapkan untuk orang itu atau kita selalu hidup di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan baik adalah pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu di gereja, kalau Paulus kepada jemaat Efesus di sini, dia menyampaikan kepada seluruh jemaat. Dia menyampaikan kepada seluruh jemaat, mulai dari yang umurnya yang paling rendah sampai kepada seluruh umat Tuhan di jemaat Efesus yang lagi usia. Ya. Dia memberitahukan, kamu adalah buatan Allah, tetapi kamu juga adalah ciptaan di dalam Kristus. Dia membentuk kita secara tubuh, Dia juga membentuk kita secara roh di dalam Kristus melalui penebusan itu, dengan tujuan supaya kita melakukan pekerjaan baik. Maka itu bagian pertama tadi, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu Kolose pasal 3 ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sebagai umat ciptaan Tuhan, yang dimana Tuhan menciptakan kita untuk melayani Tuhan, kita melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan ini, kita lakukan dengan segenap hati. Ya. Dengan segenap hati, sebagaimana kita sedang melayani kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pelayanan yang kita terima di dalam hari-hari hidup kita.
Kita juga sedang aktif melayani di rumah, kita juga sedang aktif melayani di gereja. Kita di saat kesempatan ini berada di saat melayani Tuhan. Banyak pelayanan yang kita terima untuk melayani Dia. Ada pelayanan-pelayanan tertentu yang menganggap orang lain ini pelayanan yang kecil. Ada pelayanan-pelayanan tertentu yang menganggap ini pelayanan yang lebih berat. Ya. Pelayanan yang lebih berat ataupun juga pelayanan yang lebih kecil, semua pelayanan itu dilakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 7. Dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diciptakan untuk melaksanakan tugas atau menjalankan pelayanan yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Pentingnya setiap orang yang pernah melewati melalui rahim ibu kandung, kita dihadirkan di tengah dunia ini di dalam biji matanya Tuhan. Dia menghadirkan kita di tengah dunia ini di dalam biji matanya Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya. Jadi dari kita lahir sampai kepada kita mati, kita sudah ada di dalam biji matanya Tuhan. Setiap langkah, setiap perbuatan, setiap pelayanan yang kita ambil selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita sedang melayani Tuhan. Yakin bahwa saya diciptakan oleh Tuhan di tengah dunia ini untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan Tuhan untuk melayaninya. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 tadi. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri yang telah mengaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan kasih karunia-Nya sendiri. Tidak ada orang di bumi ini yang pernah mengatakan dari lahir sampai kepada hari ini saya masih di garis kudus. Kita semua pernah diselamatkan. Mengalami keselamatan itu orang yang pernah lepas dari ikatan, dari kurungan, dari dosa. Ya. Kita semua diselamatkan Tuhan dan memanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan pelayanan, tugas dan tanggung jawab dan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud Tuhan itu harus terjadi di atas dunia ini. Dari permulaan segala ciptaan Tuhan sampai kepada akhir pintu surga, semua itu harus terjadi dan tergenapi di atas dunia ini. Banyak sekali hal yang dapat menggenapi melalui kehidupan setiap umat manusia yang ada di bumi ini, supaya penggenapan ilahi, penggenapan rohani itu menggenapi di dalam kehidupan umat kepunyaan Tuhan. Maka Dia yang menyelamatkan kita dan sengaja memanggil kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efata diselamatkan karena ada orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Jiwa-jiwa Efata, banyak orang yang menjadi orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan, karena ada orang yang sedang melayani Tuhan. Oleh karena itu, kita ini orang-orang yang bukan lagi orang yang biasa. Orang yang melakukan pelayanan Tuhan itu adalah orang istimewa, orang yang sangat
berharga. Mereka itu adalah orang yang sudah dipanggil dan diselamatkan. Kesadaran ini perlu terpenuhi di dalam hari-hari hidup kita selagi kita hidup melayani Tuhan. Kita tidak harus sama dengan orang lain. Kita harus beda tampilan, beda perkataan, dan juga beda kehidupan. Kita tidak samakan dengan orang yang lain. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan, tujuannya bukan untuk keselamatan kekal yang kita terima. Bukan itu. Itu nomor terakhir dari segala pelayanan tugas dan tanggung jawab itu kita lakukan di bumi ini. Barulah kita akan menikmati keselamatan kekal itu. Banyak orang itu hanya terpaku pada keselamatan kekal yang akan datang, sementara dia punya tugas dan tanggung jawabnya itu belum dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hidup bersama-sama dengan Kristus untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa? Keselamatan sudah datang kepada kita, tapi kenyataan keselamatan sampai hari ini belum tergenapi, belum kita lihat. Karena ada hal yang perlu kita lakukan. Ya. Banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak hal yang perlu kita lakukan lagi. Itu sebabnya setiap orang, laki-laki dan perempuan, harus menjadi pelayan Tuhan atau orang yang melayani di tengah dunia ini. Melakukan tugas apapun yang kita lakukan. Efesus 4, 1-14, Tuhan mengirim setiap umat manusia itu bukan tangan kosong atau bukan hidup yang telanjang. Tuhan mengirim umat manusia yang ada di bumi ini dilengkapi dengan karunia-karunia. Setiap orang memiliki karunia-karunia. Karunia ini dengan tujuan untuk kita menjadi orang yang fungsional atau orang yang melakukan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Ya. Ada orang yang mengalami karunia untuk bersaksi, ada orang yang mengalami karunia untuk memberitakan Injil, ada orang yang mengalami karunia untuk mengajar, ada orang yang mengalami karunia untuk memimpin, dan lain sebagainya. Ya. Itu sebabnya Dia panggil kita untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu selagi kita hidup di tengah dunia ini, mari kita terus menyadari akan kita punya tanggung jawab. Tuhan memanggil kita ini dengan tujuan untuk melayani Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pelayanan yang kita sedang lakukan, Allah tidak akan tinggalkan. Allah turut mengambil bagian di dalam setiap pelayanan. Ya. Kita juga diperintahkan untuk melayaninya, agar surga itu terjadi penuh kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tema kita untuk hari ini, kita dipanggil oleh Tuhan, kita ditugaskan untuk melayani Tuhan. Kita ditugaskan untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan untuk melayani Tuhan, biarlah jadilah diri menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Garam yang jadi garam dan terang itu fungsinya bukan untuk menjadi muti atau mengalami kehidupan kita sendiri, melainkan kita mau melayani kepada orang lain. Bagaimana kita menjadi garam untuk mengasihkan orang lain bagi kerajaan Allah? Bagaimana kita menerangi orang lain agar mereka juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Hidup kita tidak raba-raba, karena dari awal sampai akhir kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dan kita diselamatkan Tuhan, kita dipanggil Tuhan, dan amanat itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat firman Allah untuk pagi hari ini.